Oke, selamat siang semuanya teman-teman Selamat berbisnis. siang, ketemu lagi sama saya Naomi. Saya Rani. Ya, Di kita Jubilee Talk Show hari ini. iya, kita akan bahas soal apa nih Bun hari ini? Sebenarnya yang mau kita bahas tuh pasti objektifnya dari setiap brand tuh pasti sales kan. Tapi banyak caranya. Nah, salah satu yang mau kita bahas itu adalah mitos atau fakta nih kalau misalkan konten dari influencer itu bisa ningkatin penjualan. Betul. Dan how to? Influencer banyak, tapi how to? Gitu kan, yang bisa direct untuk ningkatin sales itu sendiri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama Bisa langsung kita panggil kali ya. Silakan. Silakan Mbak Rika dari Bintango sebagai co-founder. Kita tepuk tangan dulu. Oke, hai Mbak Rika. Gimana Professional kabarnya? MC ya? udah Baik, ini Mbak, baik. sehat Mbak? Baik, sehat. Sehat, Gimana? ya, oke. Harus sehat, Harus sehat. Ini udah series yang ke-100 lah ya. Abis ini kita ada taping lagi dengan yang lain-lainnya ya. Jadi udah harus lantri sehat. sih ya kayak Udah, apa iya. ya. Di belakang. Oke, mungkin sebelum kita mulai kenalan dulu kali ya Mbak Rika sama teman-teman pebisnis di sini. Panggilnya pembisnis. Pembisnis. Halo teman-teman pembisnis, aku Rika. Aku co-founder dan CMO dari Bintango. Oke. Mungkin teman-teman nanya nih Bintango itu apa sih? Bridging nggak pas ya. Bintango, oke. Bintango itu adalah all-in-one creator space. Jadi kita ngasih wadah atau platform ke creators itu untuk exit their potential. That's why ada Grobion. Jadi kita kayak ngasih platform untuk creator itu sebenarnya nggak stop nih di kolaborasi sama brand doang, tapi kita juga ngasih wadah ke mereka untuk kayak be more productive di salah satu productivity toolsnya kita juga, untuk kayak sama-sama kayak support each other melalui community, dan yang terakhir itu ada financial solutions. Dimana kita juga ngebantu creators, kan banyak ya yang kayak ngeluh, aduh nggak dibayar nih, atau nunggu nih pembayarannya 30 hari, 60 hari, kayak gitu. Nah di Bintango kita juga ngebantu mereka itu untuk kayak oke, fokus aja berkarya, the rest we taking care of it. Tapi di other hand kita juga ngebantu nih para brand yang kayak pengen kolaborasi sama creator-creator kita, karena kayak per today kita udah kayak sekitar 40.000 creator plus. Gitu, jadi kayak kita juga ngebantuin si brand kayak kesedikitan creator yang salah, kebanyakan creator yang salah. Gitu, jadi itu yang kita lakukan, dan aku di Bintango itu fokus untuk ke product development sama juga aktif untuk di community-nya, jadi ngobrol langsung sama creator-creator. 40.000 influencer. Itu kalau ditaruh di gedung ini, sampai keluar nggak sih? Pecah sih. Berarti ini ya, maksudnya banyak mungkin kesulitan dari brand kayak dia mau expand terkait marketingnya, cuman nggak tahu influencer yang harus dia target tuh siapa sih. Betul. Jadi dengan adanya Bintango, platform ini bisa nentuin nih, bantu si brand juga untuk bisa milih right KOL atau influencer yang mereka bisa gunakan tuh siapa gitu ya. Betul. Kuncinya going extra miles juga ya berarti ya, lebih dari biasanya. Oke. Nah, buat yang belum familiar kan berarti tadi udah tahu ya kalau Bintango itu konsepnya adalah agregator, platform untuk para creators. untuk para creators. Ada yang creators yang nonton? Ini gue juga creators, jadi mungkin abis itu bisa ya. Kalau kita ada job-job Kita ngobrolin di MC. belakang. Oke. Nah, saat ini kan rata-rata para pembisnis tuh pakainya sosial media ya Mbak ya? Iya. Mereka ranah trennya di banyak lah ya sosial media. Mungkin nanti ditunjukin bawah sini. Ya, belakangan kayak gimana sih Mbak perkembangan di sosial media dengan para influencer itu sendiri? Dan mungkin kalau aku bisa relate sama pertanyaan Naomi, akhirnya apa sih yang bisa menjembatani Bintango tuh membuat satu platform ini? Pasti kan ada needs-nya gitu. Oke, mungkin kalau misalnya di awal kayak perkembangan sosial media sama kayak gimana cara Bintango mulai, mungkin aku background aku itu sebenarnya marketing udah 10 tahun lebih. Oke. Gitu. Dan aku ngeliat itu balik juga perkembangan sosial media itu dulu banget di 2012. Oke. Aku marketing itu cuma ada TVC ya, Bu, mahal Iya, banget. iya, Gitu, mentok-mentok apa sih sama selebriti Iya. gitu kan, artis, kalau nggak model,
udah nggak ada gitu loh. Kayak zaman dulu tuh kayak masih Tumblr, main Tumblr masih kayak tahun aja sih gitu kan Tumblr. Umurnya ya, Wak. Gitu, jadi kayak dari situ itu aku inget banget dulu udah ada Instagram, udah ya Facebook udah ada tapi nggak dipakai buat bisnis ya zaman dulu. Nah perubahan sih sosial media dari tahun ke tahun itu tuh cepet banget, apalagi di 2020 ya pas COVID pandemic datang, itu kayak ngerubah everything. Dan that's why sebenarnya dari kendala aku itu sendiri pas aku kerja aku ngerasa kayak pengen dong sebenarnya kerja sama atau menggunakan sosial media dengan baik. Dan intinya kayak aku pengen pakai KOL atau influencer, zaman dulu selebgram ya, selebgram. Terus kayak ngerasa susah banget. Pertama susah kontaknya, yang kedua adalah kayak ini harganya tuh bener apa enggak. Zaman dulu tuh kayak ada yang kayak harganya nembak tapi nggak ada cara lain gitu kan. Dan dulu pun kayak dari 2020 tuh aku udah nyoba lumayan banyak, tapi kok kayak nggak ada yang solve my problem gitu loh. Kayak dari segala kayak apapun lah solusi yang aku pakai. Dan aku ngeliat juga kayak perkembangan sosial media ini itu mempengaruhi si orangnya gitu loh. KOL berubah. Kayak zaman dulu kalau inget itu blogger dulu, Twitter dulu, terus udah gitu abis Twitter kayak Facebook kayak nggak ada ya, kayak ada skip ya, nggak ada ya Facebook influencer kayak nggak ada kan, jadi langsung ke Instagram. Tapi dulu itu zamannya yang mohon maaf nih yang bagus-bagus aja gitu lah ya, kayak yang fotonya di luar negeri doang, yang mobil-mobilnya bagus doang, antara seksi, antara lucu banget, atau antara ya punya anak atau nggak punya hewan peliharaan. Cuma 3 kategori ini. Nah tapi pas kita ngeliat kayak ternyata kayak sebenarnya perkembangan sosial media mempengaruhi perkembangan atau pergantian KOL yang dipakai, dan kayaknya tapi infrastructures dari sisi kayak yang tadi gimana cara connect brand ke creators tuh nggak ada. Nah that's why di Mei 2021 aku sama co-founder aku Jason kayak berpikir kayak ini kayak the right timing juga untuk kita untuk kayak ini kayak creator ekonomi lagi mulai naik nih. Dan kayak kita ngeliat solusi yang ada tuh kayak dari aku pun kayak nggak solve. Dulu tuh kalau ada di zamannya dimana aku brand, duit aku tuh nggak kepake padahal harus dipakai. Karena nggak bisa gitu loh, kayak nggak ada yang bisa di spend nih gitu. Ada aku momen sampai di situ. Jadi dan itu nggak kayak cuma aku sendiri ya, dan kayak semua marketing tuh ngalamin gitu. Maksudnya ketemu influencernya susah? Iya, ketemu influencernya susah atau ada budget tapi kita udah pakai influencernya. Mau lagi baru dong, mau lagi baru dong gitu lah kan. Kalau brand itu kan jarang pakai satu orang kan, maunya kayak baru-baru terus gitu. That's why kita mulai Bintang Goal, tapi kita mulainya dari sisi creator facing, karena kita ngeliat solusi yang ada itu selalu ngasih brand doang, tapi kita ngasihnya itu juga pengen gimana creatorsnya kita juga di Indonesia tuh kayak lebih kreatif, nggak cuma viral. Viralnya pelan ya. Berkarya ya. Iya, berkaryanya harus beneran gitu. Tapi mungkin banyak nih Mbak Rika brand-brand yang dia ketika mau pakai influencer satu tadi bingung ya milihnya siapa. Terus mungkin yang kita banyak tahu kayak di beberapa platform tertentu di sini viral, FYP dan lain-lain, tapi kayak gimana sih ini bisa work sampai emang ini tuh relate atau bisa meningkatkan si penjualan mereka juga? Nah mungkin itu juga satu pertanyaan yang sering banget ditanyain ya, kayak sekarang kayak sales conversion langsung ya. Tapi which is ya nggak apa-apa lah, itu maksudnya investment ya, jadi kita harus return of investment atau kita namanya return of ad spend. Nah, sebenarnya satu hal mungkin yang tadi ya masalah FYP dulu, salah satu mungkin fakta unik itu adalah semakin banyak followers itu not necessarily convert into sales. Itu kayak ya udah kita udah coba yang kayak gue mau ini ada yang lagi viral nih, tap in deh gitu kan. Tapi ya enggak juga gitu loh. Nah, jadi itu satu, kayak followers itu sebenarnya nggak bener-bener akan bisa dihitung followers kali engagement rate, impressionnya berapa, convert, udah pakai formula canggih itu sebenarnya juga nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena ada faktor yang kedua, gimana cocok nggak sih audiensnya creator sama audiensnya brand.
dan kadang pun brand itu juga nggak tahu audiensnya sometimes kayak gitu, karena mereka masih subjektif ya marketingnya siapa, nanti kayak barangnya sukanya misalnya sama creator A gitu, pengennya creator A gitu, menurut gue bagus deh nih tapi sebenarnya sama si brandnya nggak cocok kayak gitu. Jadi bukan salah kreatornya juga kadang. Jadi analisisnya dari si brand itu sendiri ya. Gitu. Tapi mungkin kayak ada momennya dimana disamaratakan kayak KOL udah nggak convert nih gitu, belum doang. Tapi sebenarnya itu lebih ke arah gimana sih caranya nge-match brand punya persona dan audiens sama creator punya persona dan audiens. Oke, jadi mereka punya market yang sama. Yes. Oke. Di situlah tengah-tengahnya. Nah, pas ya. Berarti itulah bentuk kita bisa bilang jembatan ya. Iya. Bintang gue jadi jembatan, needs-nya apa? Ya tapi kan bukan berarti influencer juga pasti punya needs kan. Exactly. Dia nggak cuman mencari pekerjaan doang, tapi dia juga mau berkembang bersama si brand, hingga akhirnya dia naik lagi. Betul. Sebenarnya kayak lebih ke arah banyak yang bilang kayak brand kayak gue gak ketemu nih influencer yang kayak pas sama brand gue gitu kan, atau brand kayak gak ada deh kayaknya influencer yang kayak mungkin KOL tuh bukan cara gue deh. Itu banyak tuh langsung kayak kadang pun kalau misalnya kita ngomong sama beberapa brand kayak enggak deh kayak KOL enggak deh. Tapi sebenarnya di KOL pun juga kayak gitu, kayak kok yang datang ke gue brandnya beda banget ya sama niche gue. Tapi kadang karena cuan live ya hajar gitu kan. Nah jadi sebenarnya problemnya itu ya vice versa gitu loh, dua-duanya tuh ada problem. Iya benar-benar. Berarti sangat banyak hal yang harus diperhatikan ketika emang mau mencocokkan kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain gitu ya. Barangkali berarti juga sering dong konekin sama yang ini, dilihat lagi, kurang, ganti lagi dan terus. Paling banyak berapa kali Mbak dalam satu brand ganti sampai nemu yang pas? Tergantung itu ya. Tapi kalau di kita sih nggak terlalu banyak banget parah ya. Kalau zaman dulu tuh misalnya aku jadi brand pun aku kayak revisi gitu kan. Tapi kenapa? Karena penilaiannya subjektif. Gitu. Tapi karena kita ngasihnya ini ya creator, jadi di kita itu ada si brand itu bisa login ke salah satu platform kita untuk loginnya si para brand, jadi dia bisa ngeliat kayak kita bilangnya creator shortlist. Gitu, jadi masukin requirementnya seperti apa, keluar ya kan, nah terus kita ngasih alasannya yaitu followers berapa, media uploadnya berapa, engagement rate-nya berapa, terus audiensnya dia itu apa. Kayak gitu. Jadi dari si brand udah punya analisanya sendiri ya. Semerta-merta feeling gue enggak ya kan. Iya, ownernya suka yang gitu, maunya gitu. Bisa gitu ya. Tapi boleh ini nggak sih Mbak? Mungkin masih beberapa brand pasti udah aware lah sama influencer ini, terus kayak powerfulnya seperti apa. Tapi mungkin ada juga yang skeptis ya. Betul. Kayak kayaknya enggak. Cuman boleh nggak sih di mention kira-kira menurut dari Mbak Rika sendiri seberapa penting sih influencer itu sendiri untuk suatu brand? Sebenarnya ini biasanya balik lagi ke targetnya brand ya, dan sebenarnya influencer ataupun content creator itu kegunaannya tuh banyak banget sebenarnya. Pertama kayak bikin konten kan sebenarnya di social media itu karena kan balik lagi tadinya e-commerce ke marketplace, terus udah gitu sekarang ke social commerce yang sekarang lagi in-nya kan, dan gimana emang marketnya lebih banyak di sini sekarang, walaupun sebenarnya social commerce tuh udah beden banget gitu kan, tapi cuma diteknologikan aja. Nah tapi sebenarnya yang content creator ini pertama dia ya ada sales conversion, tapi ya balik lagi ya ada marketing funnel-nya kan. Dari sisi awareness, content creator tuh bisa loh sebenarnya ngebantuin kalian saving cost dari content creation. Jadi kayak satu social media dari brand, mukanya kan nggak mungkin satu orang doang, ya kan? Kalau ada anak social media satu mukanya dia diri kan bosan. Sebenarnya content creator itu juga bisa ngebantuin para brand buat konten itu satu. Iya gitu. Benar. Itu kan saving cost, ya kan? Daripada nge-hire 10, mohon maaf nih, nggak bermaksud menghilangkan lapangan pekerjaan.
Tapi sebenarnya itu bisa gitu, itu benar, satu. benar. Dan kayak itu bisa diganti-ganti terus. Jadi functionnya tim social medianya hanya kayak concepting, ya kan. Jadi bisa langsung, bahkan kalau misalnya brandnya minta kayak, oh gue mau sehari 3 kali post misalnya, karena kalau TikTok kan lebih kayak quantity daripada quality, kayak di Instagram beda kan. Nah itu kan daripada si brandnya pusing, bisa itu satu. Yang kedua, tadi yang masalah conversion itu sebenarnya balik lagi tergantung kontennya juga. Kayak misalnya kita pakai platformnya yang belum ada conversion ke sales, itu rada susah. Berarti kan funnelnya panjang. Kayak gitu. Mungkin yang salah satu yang lagi baru-baru banget itu mungkin ada di platform TikTok ya, dimana udah mulai bisa kayak ada klik keranjang kuning dan lain-lain ya, which is itu juga lumayan baru juga, kayak di tahun ini banget kan orang-orang baru kayak mau pakai itu untuk dari sisi brand. Dan ternyata itu juga sebenarnya the result is much more better gitu loh. Karena kalau misalnya sekarang social commerce yang ada, mungkin sebelumnya itu ada funnel di mana abis ke dia ngeliat konten dari content creator, terus mereka harus ada funnel ke si punya brand dulu, betul. Dimana si brandnya harus nyiapin dong, maksudnya kayak harus udah kuat dulu nih social medianya dia, jadi nggak putus gitu kan. Nah tapi dengan adanya social commerce itu ngebantuin si creator untuk nge-shortcut funnel gitu loh. Jadi kayak misalnya ngeliat konten aku, terus aku kayak ngejual salah satu produk beauty, dari si audiens aku udah nggak mikir dong kayak, oh ini kayak dia nih yang jual. Karena kan si social commerce ini sebenarnya community buying kan, kayak kamu follow aku, kamu buying dari aku, udah kelar kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk para brand yang skeptis itu mungkin balik lagi penggunaannya seperti apa. Karena kadang asumsinya tuh masih oke, followersnya gede, itu udah pasti conversionsnya gede. Pakai selebriti pasti conversion gede. Tapi sebenarnya balik lagi ada funnel awareness, ada terus funnel interest juga, ada funnel decisions juga. Nah QL ini tuh beda-beda. Nah that's why sebenarnya kalau di kita pun kita ngasih QL itu suka beda-beda. Kalau misalnya mau awareness ya berarti lo harus pakai yang makro, yang mega, it's okay gitu. Jadi itu juga ada strateginya sih. Tergantung sama kebutuhan si brand. Tujuannya untuk awareness kah, untuk yang memang langsung ke conversion kah, atau apa gitu. Ya kita sering lihat banyak ya. Kalau mungkin dulu aku juga sempat kerja di sebuah brand, jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak followersnya banyak pakai dia, dan harga seorang influencer diukur dari berapa banyak followersnya. Padahal kan yang diinginkan oleh sebuah brand ujung-ujungnya ya sales. Apakah conversionnya ke sales gitu? Kalau conversionnya cuma ke likes, apakah dari likes bisa jadi sales? Gitu kan? Kayak ngomong sama ini. Nah, itu jadi kayak memang banyak orang yang masih salah kaprah salah kaprah terhadap kebutuhan influencer, bukan masalah harganya, tapi masalah seberapa powerful dia membawakan sebuah sales ke dalam brand itu sendiri. Dan faktor X-nya ternyata banyak. Banyak, sebenarnya kayak billboard lah. Iya kan. Bedanya billboard tuh taruh di mana aja gitu kan. Benar-benar. Personality-nya si influencer juga akan terpengaruh ya sama kebutuhan si brand sendiri. Terus gue pengen nanya, jadi kan pasti ada problem lah ya, kayak tadi mungkin salah satu brand yang skeptis, bukan skeptis deh, kayak dia pengennya si A udah suka banget sama si A tapi ternyata nggak happy sama hasilnya. Apa sih solving atau misalkan memang yang bisa di provide sama Bintang Go untuk problem-problem itulah? Oke, sebenarnya kalau kadang kita tuh juga punya klien yang Kak pokoknya gue mau ini datang gitu kayak. Tapi kalau menurut aku sekarang tuh udah lumayan berubah. Kalau zaman dulu tuh sebenarnya lebih enak zaman dulu, tapi udah ya. Di zaman dulu itu adalah kayak biasanya brand itu datang ke aku mau pakai creator yang A, B, C gitu. Harganya mahal nggak apa-apa, nggak nanya gitu. Ya kita kan ya nggak apa-apa ya. Kita mah happy kalau kayak gitu. Asal biasanya kita kasih tahu di depan. Kayak tapi ini sebenarnya kreatornya nggak cocok sama kamu kalau misalnya kita cek analisanya. Tapi kadang kan sebenarnya decision is coming to the brand juga ya. Kadang juga maksudnya udah dikasih tahu atau misalnya dari brand kayak enggak pokoknya mau ini kayak gitu. Nah kita kasih solusinya, tapi kadang kita itu gini. Oke, misalnya mau contoh creators misalnya makro yang 100k followersnya, tapi kita tahu nih kalau dari historinya lo nggak match gitu. Biasanya kita akan propose gimana kalau nambah budgetnya sedikit untuk beberapa creators yang kita akan kasih. Ada yang namanya QC kan.
kalau KOC itu lebih benar-benar convert ke sales, gitu kan, dia key of the customers itself kan, jadi kayak dia akan lebih menawarkan dan lebih sales gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa ada awareness-nya, tapi kita kasih ya conversion. Berarti add-on gitu. Jadi tapi kita kasih tahu di depan. Biasanya ini tapi awareness doang ya. Mungkin kita bisa kasih estimations of impressions, tapi ini nggak convert loh. Gitu. Kadang juga ada sih, maksudnya brand yang kayak nggak apa-apa aku cuma mau awareness kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang spesifik maunya sales, itu biasanya kita kasih kayak ini ada loh yang bisa convert sales. Gitu. Which one yang lebih besar Mbak? Conversion ke sales? Brand sekarang, zaman sekarang lebih milih conversion ke sales atau conversion ke awareness? Mereka sekarang mau end to end ya, Syahya. Ada kayak mau sales conversion tapi mau jaga image, mau brand image yang kayak, karena gini, orang yang convert ke sales is not necessarily mereka itu adanya di city. Kayak gitu, mereka justru, tapi ada loh brand yang memang kayak nggak, pokoknya memang sales conversions, kita peduli hanya dengan performance kayak gitu, which is itu bagus untuk kita dan creators, karena di kalau jujur ya, kalau buat aku zaman kayak mungkin 1 tahun yang lalu, creators itu kayak masih nggak ada equality, only those yang memang kayak ya tadi aku sebutin yang memang akan naik gitu loh. Tapi kalau menurut aku dengan adanya misalnya salah satu platform yang TikTok yang ada FYP dari semua orang kan, dari semua kalangan itu bisa pakai, itu kalau menurut aku tuh bringing the equality of the creators, yang creators yang mungkin bagus di secara performance, kontennya kreatif, tapi nggak ada 3 kategori tersebut, mereka juga bisa hidup gitu loh dari kayak what they are actually really love gitu. Nah dari semua kegiatan, dari semua case yang pernah ditanganin ya, pasti kan ketemu brand yang susah banget, brand yang mungkin dia dari bawah dan pengen banget bertahap naik ke atas. Ada nggak success story-nya Mbak kira-kira? Success story mungkin nggak dari Bintanggo ya, tapi jadi sebelumnya ini, sebelum di Bintanggo aku pun own creative agency. Jadi itu aku kerjaannya dulu buat foto-foto katalog sama social media management, tapi melalui creator juga. Tapi kalau dulu aku manage creator, aku ada sekitar 500 creators dulu. Nah yang kita lakukan itu adalah untuk ngefotoin tapi secara hemat. Zaman dulu banyak banget beauty brand yang sekarang di Bintanggo, dulunya sama aku juga. Gitu. Jadi kalau aku di secara Bintanggo, aku belum melihat kayak dari 0 sampai kayak gedenya, karena Bintanggo baru networking ya Mbak ya. Agency live gak sih? Bener. Mau kemana juga balik ke situ. Ikutin ya kan. Nah kalau soalnya Bintanggo kan baru 1,5 tahun ya, kita Mei 2021 ya kan, gak kayak kalian yang udah tua ya. Nah kita tuh baru 1 tahun. Jadi zaman dulu banget ada salah satu brand pas mulai banget, jujur aku skeptis mau ngerjain, tapi yang penting cuan lah guys gitu kan. pilot lah gitu kan. Tapi memang founder atau dulu owner kan, kalau misalnya beauty dia lebih family based kan, ownernya itu memang yang kayak tapi reseller gitu loh, emang bagusnya di reseller. Jadi kayak dari sisi packagingnya kurang bagus, tapi salesnya oke banget. Nah dia itu maksudnya dulu ke agensi aku emang untuk pengen lebih ningkatin lah gitu value-nya melalui content creation. Dari awal itu sama aku, packaging masih, makanya nggak usah disebutin brandnya, packaging masih kayak astagfirullah gitu ya. Aku kayak bilang, tapi kayak kita yang foto-foto ya, gimana caranya? Ada di momen dimana kayak, ini gimana caranya ya? Karena susah mau dari segala angle, nggak dapet gitu loh. Nah tapi ownernya tuh memang bener-bener open, dan dari the day one dia pengen berubah, dia memang pengen sama content creator. Nah terus dan aku tuh dari dulu emang kayak ngasih tahu, dan kayak dari social medianya juga, karena ini mungkin satu hal sih, kalau misalnya memang mau pakai KOL harus disiapin dulu social medianya. Karena kalau misalnya itu kan journey ya, balik lagi, jadi kalau misalnya si content creator yang nge-tag-nya ke si Instagramnya si brand, terus disiapin Instagramnya, jangan sampai KOL-nya udah dipakainya yang sekelasnya misalnya Tasya Farasya, Jovia Diguna dan lain-lain, tapi pas dia klik Instagramnya nol, gitu nggak ada post. Itu sama, itu sering loh, maksudnya that's why brand banyak banget kayak, jadi yang disalahin influencer ya, padahal marketing kan journey-nya panjang ya, kayak gitu. Nah jadi dia mau tuh, jadi dia benar-benar kayak
ngeberesin semuanya dulu, baru dia invest. Nah sampai pas aku pindah ke Bintang Gold pun itu spendingnya ya dari awal banget mula itu sama aku itu kayak cuma 10 juta per bulan, nggak cuma yang maaf gede sih, tapi maksudnya dibandingin dia sekarang itu udah sekitar 10 kali lipat, 20 kali lipat. Dan dia memang bilang bahwa conversionnya itu bagus banget. Tapi ini spesifik aku yang klien ini beauty, gitu. Jadi dia kayak ngerasa itu udah main cost marketingnya itu semuanya dari content creator. Gitu. Tapi kalau lihat dari kisahnya berarti kan si brandnya juga nggak asal cuman kasih project ya. Iya, dia mau willing untuk belajar juga sebenarnya. Mau tap in gitu kan. Kadang kan banyak yang mungkin maunya beberapa bisnis di sini maunya instan selesai gitu ya. Bagus. Iya, gitu nanti resultnya begini nyalahinnya third party gitu kan, padahal nggak tap in banget di dalam gitu kan. Iya itu mungkin salah satu efeknya juga kenapa bisa dari Karikanya berusaha, dari dianya juga mau samain effort gitu. Oke. Jadi udah banyak sih cerita kita. Aku ada pertanyaan sih. Karika, bedanya KOL sama influencer apa ya? Jadi juga ya pas pertama kayak gila aku rilis PR ditanya juga nih. Sebenarnya ini kalau menurut aku teknologi aja ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari content creator kan banyak ya, selebgram, influencer, content creator, terus apalagi sih Kiosi, YouTuber kayak gitu kan. Sebenarnya itu balik lagi ya, kalau misalnya KOL itu kan sebenarnya dia influencer sama KOL sama influencer sama. Kenapa dia udah key opinion leader, dia udah bisa nge-influence audiensnya. Kalau misalnya kayak dalam tahap kalian baru mulai Instagram atau TikTok atau social media lain untuk kayak nge-gather audience, itu masih content creator. Kenapa? Karena kalian nggak punya power of influencing kan. I see. Gitu. Tapi kita tuh nggak ada misalnya kayak acuan berapa sih followers yang bisa membuat itu masih belum ada. Tapi as long as kalian bisa melakukan influence, ya itu udah bisa dibilang influencer. Tapi influence itu banyak ya maknanya. Ada yang influence-nya cuma kayak ngajakin orang donasi, itu udah influence. Ada beda-beda. Tapi ada juga sebenarnya one more thing yang kita juga lagi kayak bawa, itu sebenarnya KOC, live commerce. Itu kan sebenarnya bukan content creator tapi jualannya kayak tapi jualan influencer dong Mbak. Membuat orang membeli produk kita. Apakah base-nya harus digital untuk disebut sebagai seorang influencer? Digital atau harus media? Pertanyaan yang sangat bagus. Tapi gini, content creator itu kalau misalnya ngomongin content creator, dia harus membuat konten. Basicnya it's a content creators, dan mereka memang harus pakai social media karena itu kan medianya untuk kayak ngasih ke si audiens. Karena kalau pakai koran kan mahal ya. Iya betul. Semua juga nggak sih, budget pakai dikit nggak sih? Tapi koran bagus. Oke. Well, tadi itu aku bertanya-tanya sih karena banyak orang pakai terminologi yang berbeda-beda kan. YouTuber apa segala. Sebenarnya itu kayak balik lagi ke zaman dulu itu, kalau misalnya ingat perubahan content creator sama digital creator itu gara-gara Instagram itu ganti bio. Kalau misalnya kalian ingat ya. Jadi di Instagram itu ada bio tuh di bawah. Dulu itu ada namanya blogger. Pilihannya itu cuma ada blogger, public figure. Iya. Orang kayak yang mana ya? Tapi nggak geblok nih. Kayak gitu. Jadi kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Kayak 2021 itu baru mulai tuh ada digital creator dulu. Sebenarnya tapi kan ada content creator deh. Kalau di Instagram itu adanya digital creator. Kayak gitu. Udah ada pilihan sales belum sih di Instagram? Belum ada deh kayaknya. Oke deh. Aku belum bisa masuk berarti. Mobil ini padahal. Oke. Berarti tadi kalau kita bahas ya Ran ya, sebenarnya ya itu ya, apa vice versa harusnya. Mereka satu sama lain harus saling tahu butuhnya apa dan terima masukan mungkin. Jadi sebenarnya sama-sama harus mendengarkan dari sisi content creator, influencer mendengarkan apa yang maunya brand, dan sebagai brand juga harus bisa dengerin apa yang bisa di-provide sama content creator. Karena ya jangan sampai kita maunya A tapi ternyata memang dari sisi content creatornya belum bisa provide itu. Betul. Karena memang spesifikasinya berbeda-beda gitu. Dan satu lagi adalah yang aku lihat dari benang merahnya apa sih gitu ya. Mungkin para brand ini
harus lebih terbuka atau lebih mendengar gitu ya, karena kamu baru menghandle satu brandmu saja, sedangkan ada di luar sana ada platform seperti Bintango yang udah menghandle banyak dan dia bisa tahu lebih spesifik apa kebutuhan dari si brand tersebut. Jadi sebenarnya kalau aku boleh bilang influencer ataupun social commerce, marketing dan lain-lain ini sebagai satu tools untuk scale up bisnis juga. Kayak tadi Mbak Rika ceritain, mulai dari dia spend untuk marketing budgetnya 10 juta sampai bisa 10 kali lipat. Itu kantor yang mana ya? Apa lagi sales ya? Mau jadi resellernya ya? Iya gitu. Dan progres ya, itu berapa tahun tuh Mbak dari yang dia spending 10 juta sampai akhirnya sekarang? 1 tahunan. 1 tahun. Cukup cepet banget itu. Cepet sih kalau menurut aku, karena mungkin gini, kalau sama sih kayak ads juga kan sebenarnya butuh waktu juga ya kan. Tapi bedanya kalau misalnya ke KOL, audiensnya udah human to human, community building. Nah, jadi kayak kalau beruntungnya sih karena memang ngikutin terus tuh, kayak dikasih suggestions, ikutin. Dan kan kalau misalnya di marketing kita ada 3 bulan waktu untuk kayak menentukan formulanya kan, kayak ROI dan lain-lain. Selanjutnya tinggal scaling. Nah itu di 1 tahun cepet sih. Iya, itu cukup cepet sih. Sangat cepat menurut aku. Dan progresnya juga barengan sama ini ya, salesnya juga ya. Iya pasti. Berarti itu yang nggak cuma soal dari platform bisa kasih insight, kalau kita nggak mau dengerin atau kita nggak mau coba ikutin, ya ujungnya ya jangan berharap yang berlebihan lah. Manage your expectation. Manage your expectation, benar. Kalau misalnya bisa ikutin. Oke. Well, nice thank you banget ya Mbak Rika. Punya banyak insight sih sebenarnya. Ini aku mau coba KOL retail gitu ya. Oke, kalau gitu. Ya, itu tadi bincang-bincang kita sama Kak Rika dari Bintango. Jadi tentukan lagi ya kebutuhan kalian, dengarkan juga insight dari luar untuk bisa mencapai formula yang lebih maksimal. Oke. Kalau gitu thank you teman-teman bisnis. Sampai bertemu di Jubelo Talk Show selanjutnya. Thank you.